Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan pembuatan aplikasi kita. Masih aplikasi Customer PO. Kali ini kita lanjutkan pembuatan form input data Customer PO bagian 2. Kita jalankan file database kita. Kita sudah membuat form seperti ini, tapi ini masih belum lengkap ya. Karena kita masih belum bisa memasukkan data detail PO dari customer. Kita akan tempatkan di sini, kita buat dulu formnya. Form ini akan mengambil data dari cast PO DTL. Kita tambahkan field-fieldnya. Kita hapus ini rect ID dan rect time-nya. Dan juga ini PO ID karena otomatis nanti akan diisi oleh akses. Ini captionnya kita kecilkan. Kode barang, tanggal delivery. Nah, untuk kode barang kita tampilkan dengan nama barangnya. Nah, ini kita buat dulu menjadi combo box supaya user tinggal memilih. Kemudian row source-nya kita ambil dari tabel barang. Kode barang, nama barang kita close. Kemudian ini kita atur dua kolom. Kolom pertama kita kasih 3 ya, 3 cm. Kolom keduanya nanti akan mengikuti yang di sini. Nah, kita memberikan sekitar 7 ya, 7 cm untuk nama barang. Jadi itu sudah 10 ditambah dengan untuk scroll barnya ya kira-kira kita kasih 11 di sini. 11 cm. Kemudian ini kita copy. Kita membuat nama barang di sini. Ini control source-nya tetap kode barang ya. Walaupun nanti yang tampil nama barang. Ini kita namakan CBO nama barang. Kemudian untuk row source-nya kita tempatkan nama barang di kolom pertama supaya tetap tampil. Nah, ini kita perlu urutkan karena tidak sesuai dengan primary key-nya. Oke. Di sini kolom count-nya 2, kolom width-nya yang kita balik. Ini menjadi 7, ini menjadi 1. Nah, ininya tetap 11. Kemudian jangan lupa ini bound kolomnya itu kan ada di 2 tadi, ada di kolom kedua ya, ada di kolom kedua tadi yaitu kode barang. Nah, jangan lupa yang ini. Oke, ini sudah selesai. Kemudian kita kasih on enter-nya itu refresh list ya, jangan lupa supaya kalau ada penambahan barang otomatis akan masuk dalam tampilan. Oke, itu sudah cukup. Ini form yang ini kita simpan dulu, namanya FRM cast PO
form tapi yang subnya ya. Kemudian defaultnya ini jangan lupa jadi datasheet. Form view-nya tidak usah, layout view-nya tidak usah. Oke, ini kita close. Nah, kita taruh di sini data, kemudian di sini formnya ini. Nah, akses otomatis akan membuat linknya, link master field-nya POID, dan ini POID nanti otomatis diisi oleh akses. Nah, karena kita sudah membuat relationship-nya ya. Ini sudah selesai, kita coba close. Oh ya teman-teman, saya sudah menghapus data di sini. Ya, jadi kita mulai dari 0 di sini. Kita mulai jalankan ini form. Nah, ini di sini ini masih ada satu kelemahan, yaitu tanpa mengisi bagian atas ini, kita bisa mengisi yang bagian bawah ini. Dan ini yang kesalahan yang saya maksud. Teman-teman masih banyak melakukan kesalahan di sini. Kita lihat efeknya. Ini kita sekalian rapiin. Ini kode barangnya di sini. Kemudian nama barangnya. Ya, kode ini nomornya segitu aja ya, kira-kira segitu. Nama barangnya, nah ini kita ke kanannya sedikit, kita ikutin ini ya 3 cm nya. Kemudian nama barangnya kira-kira segini, kurang. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Ini quantity bisa dikecilin, tanggal delivery kita besarin, ini kita besarin segini. Nah, ini jangan lupa Ctrl S ya untuk menyimpan layoutnya. Nah, kita misalnya memilih di sini. Nah, ini bisa jalan, tetapi apa hasilnya? Kita tutup ini, kita jalankan lagi formnya, itu yang data yang kita isi di bawah tadi tidak bisa ditampilkan. Kenapa? Karena di dalam sini di CASPO-nya itu masih belum terbentuk record, tetapi di DTL-nya sudah terbentuk record, sementara POID-nya tidak ada. Nah, data ini menjadi data sampah karena tidak bisa diakses. Oleh karena itu, teman-teman, di form seperti ini kita harus mencegah user itu harus mengisi di bagian atas terlebih dahulu supaya tercipta recordnya, baru boleh mengisi detailnya. Nah, untuk itu kita cegahnya di sini. Di sini kita klik, kemudian di eventnya itu ada on enter. On enter kita bikin event prosedurnya. Nah, kira-kira seperti ini. Jika is null, masih null, ini POID-nya, jadi POID-nya masih belum terbentuk, then me kode pelanggan set focus. Nah, kira-kira seperti itu aja perintahnya. Kalau user itu masuk ke dalam subform sementara POID-nya masih belum terbentuk, maka fokusnya langsung dikembaliin lagi ke kode pelanggan. Oke, kita coba. Nah, ini kalau kita klik di dalam sini tidak bisa karena dia akan ke sana. Kita klik di sini, kita klik di dalam, dia akan ke kode pelanggan. Karena apa? Ini masih belum terbentuk. Nah, kalau ini sudah kita masukin, berarti sudah tercipta recordnya. Nah, di sini otomatis bisa masuk memilih barang. Nah, ini teman-teman yang saya bilang, ini masih banyak kesalahan yang dibuat oleh teman-teman yang membuat form transaksi untuk ini istilah formnya ini header detail ya. Yang di atas itu headernya, yang bawah ini adalah detailnya. Nah, kalau seperti ini teman-teman, kita close ini, kita jalanin lagi formnya. Nah, ini otomatis akan muncul. Nah, nanti kita tinggal merapikan ini
nomornya. Ini nomor masih bisa dimasukin sendiri, tapi kita akan coba memasukin nomor ini secara otomatis. Kemudian kalau memilih barang di sini harga harusnya bisa otomatis diambil dari master barangnya, dari tabel barang. Kita perbaiki dulu. Ini kita tengah aja ya biar enak gitu. Kemudian sama tanggal biasanya saya suka taruh di tengah aja. Untuk membuat nomor urut otomatis itu kita lakukan pada waktu penciptaan recordnya. Misalnya baru masukin kode barang, nah itu otomatis muncul. Nah itu eventnya itu before insert. Di sini before insertnya itu kita mengisi nomor urut kalau belum ada isinya. Jadi kalau sudah diisi oleh user, ya udah nggak usah kita isi secara otomatis lagi. Jadi kita tes dulu. If is null, nomor urut. Nah, di sini kalau dia itu nomor urutnya kosong, oke, ini sudah. Kemudian yang ini tadi, kalau ngambil barang, harganya tolong otomatis diisi. Nah, di sini ini after update berarti di kode barangnya after update. Di sini kita buatkan. Jadi ini harga sama dengan the lookup. Itu sudah selesai. Kemudian ini kalau di sini yang dipilih justru di sini ya after update juga. After update-nya di sini, tapi kita tidak perlu begini lagi, cukup yang ininya yang dijalankan. Nah, taruh di sini. Oke, nah ini selesai, kita coba formnya. Nih teman-teman, kita lanjutkan ini. Ini tadinya kan satu ini kita masukin sendiri nih. Kita sekarang masukin yang kedua. Misalnya di sini yang 05. Nah ini otomatis jadi 2 kan. Harganya juga sudah muncul. Oh ya, harganya masih ada currency-nya ya. Kita buang currency-nya. Buang currency-nya di sini. Harga, format, ini currency. Kita buat ini standar dan kita 0 sajalah, rupiah murni saja. Oke. Nah, ini kalau kita jalankan kembali akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat schedule delivery-nya. Kalau di sini kalau satu PO itu dia schedule delivery-nya satu tanggal, ya kita taruh di sini. Tapi kalau setiap item ini mempunyai tanggal delivery sendiri-sendiri, maka taruh di sini. Di sini tidak usah. Nah, kalau satu barang ini, misalnya ini di pesannya ini 1000. Nah, ini harganya belum ada ya. Kita panggil lagi di sini 04 supaya ada harganya. Nah, kalau di sini ada 1000 kuantitinya, delivery-nya itu tidak per satu tanggal, tetapi bisa banyak tanggal. Maka kita harus menambahkan
di sini satu subform lagi untuk menampung delivery schedule itu. Oke, kita buat dulu. Kita create form design, kemudian ngambilnya itu record source-nya itu dari schedule ya, cast PO schedule ya, cast PO schedule. Kita tambahkan ininya, tambahkan. Nah, yang ini tidak perlu karena otomatis diisi oleh akses. Yang ini pun tidak perlu karena nanti akan diisi oleh link master ID-nya, link master child-nya. Oke, yang diperlukan hanya ini. Tanggalnya kita tanggal titik ya. Ininya kita ketengahkan. Oke, ini saja. Formnya, jangan lupa formnya ini datasheet. Ininya tidak perlu, ininya tidak perlu. Ya, hanya itu saja. Kita close, yes. Kita namakan FRM cast PO form SCH atau schedule ya, kita namakan seperti itu. Oke, selesai. Nah, di mana kita taruhnya? Kita taruh di dalam form subnya ini, di sini. Jadi ini kita taruh di sini. Nah, ini kalau kita tarik itu jadi besar gitu ya teman-teman ya. Ini kita hapus yang ininya. Ini bisa kita kecilin aja. Nih, kemudian ini namanya kita seperti biasa jadi sub 1 saja di sini biar mudah mengingatnya. Nah, hanya ini saja. Ini perhatikan teman-teman ya. Akses itu otomatis akan membuat link master child-nya di sini. Berdasarkan apa? Berdasarkan relationship yang sudah kita buat pada waktu kita membuat tabel dulu. Oke, ini sudah selesai. Kita close. Kita jalanin lagi formnya. Nah, ini sudah muncul teman-teman. Kalau 1000 ini didistribusikan ke berapa tanggal? Nah, ini misalnya katakan ini tanggal PO-nya tanggal ya, katakan tanggal 7 ya, tanggal 7 bulan 4 gitu ya. Nomor refnya 1 2 3 4 5. Tanggal deliverynya di sini tidak ada karena deliverynya kita cantumin di sini. Oke, diantarkannya itu katakan 1 minggu kita ada waktunya, berarti tanggal 14. Dimulai di antara tanggal 14, diantarkan berapa? Tanggal 14 bulan 4 ya teman-teman. Ini diantarkan yang berapa? Diantarkan 200. Ya, kemudian tanggal 15-nya diantarkan 200 lagi dan seterusnya. 16 bulan 4 200, 17 bulan 4 200, 18-nya itu tanggal merah, berarti ini tanggal 19 hari Sabtu masih ngantar juga. Oke. 200. Jadi ini 1000 ya teman-teman, jadi udah genap 1000. Nah, untuk yang seperti ini kan agak-agak susah ini kita ngelihatnya ya, agak susah kita ngelihatnya. Kita harus ngebuka dulu di sini ya, ngebuka di sini, buka di sini untuk bisa ngelihatnya. Nah, kita bisa membuat satu form bantu lagi untuk menampilkan delivery-nya ini. Kita langsung buat sekarang. Jadi kita create form. Nah, formnya form seperti ini aja. Kita memberi datanya ini dari DTL ya, supaya kita mendapatkan ini data DTL-nya di sini.
Kemudian kita tidak perlu menambahkan apa-apa di sini. Kita tidak perlu menambahkan field di dalam sini, karena field itu kita ambil dari sini, dari schedule ini. Nah, ini besar ya, kita kecilin aja karena kan hanya tanggal itu ya, sub 1. Kemudian ini sudah otomatis ya, otomatis dibuatkan oleh Access. Nah, ini kita kira-kira width-nya ini berapa ya? Ini kira-kira 8 cukup, kayaknya cukup 8. Kita rapatkan ke sini, kita rapatkan ke sini. Nah, ini sudah. Untuk form yang ini kita namakan misalnya cast PO delivery. Nah, ini kemudian kita kasih caption. Nah, ini delivery schedule. Kemudian formnya form view ya. Ini sudah cukup. Kemudian kita nggak usah ini ya. Ini nggak usah. Auto centernya perlu. Scroll barsnya tidak perlu. Ya, karena ini untuk form ya, form yang pop up ya. Ini formnya pop up, kita buat pop up. Nah, kalau form ini kita tampilkan, ini yang delivery ini. Oh, ini masih salah ya, kita rename form itu ya. Ini kalau kita jalanin akan muncul seperti ini. Akan muncul seperti ini. Oke, ini ya nggak apa-apa. Kemudian kita menjalankannya itu dari yang form sub ini. Ini gimana cara menjalankannya? Kita ambil yang event double click. Event double clicknya itu yang di sini. If is null, me rec ID. Nah, kan kita punya rec ID ya, makanya kita tanamkan rec ID di situ tuh karena lebih mudah. Kalau itu kan auto number ya. Kalau rec ID-nya itu 0, berarti recordnya belum tercipta, maka tidak perlu dilakukan apa-apa. Then exit sub. Nah, itu. Tapi kalau nih, kalau dia rec ID-nya sudah ada, maka tampilkan formnya. Berarti di sini do cmd open form. Formnya itu apa tadi? Cast PO form delivery itu ya, delivery. Kita cek. Ini yang kita edit delivery ya, biar lebih mudah. Rename. Nah, itu delivery berdasarkan nih kondisinya apa? Kondisinya nggak apa-apa menggunakan rec ID juga. Rec ID karena rec ID itu sudah mewakili recordnya itu. Nah, ini kita coba ya. Form. Nah, ini kita tampilkan. Nah, munculnya seperti ini. Ini kita rapikan seperti ini. Ctrl S.
Nah, seperti itu. Demikianlah teman-teman video kali ini. Seperti biasa, kami selalu menghimbau agar teman-teman mau mendukung channel ini dengan melakukan subscribe jika belum, like video dan channelnya, beri komen walaupun sekadar ucapan terima kasih atau pertanyaan, dan share video ini agar teman-teman yang lain juga mengetahuinya. Terima kasih.